mengenai tema kita pagi ini, ancaman PHK massal ya di tengah pandemi begitu, agak menghantui. Ya, gitu lah ya berarti ya. Bahkan bukan menghantui lagi, lebih di level mengkhawatirkan begitu mungkin ya, Vi ya? Betul. Kita lihat dulu ya mungkin ya informasi berikut ini. Pandemi COVID yang tengah dialami bangsa ini tak pelak memaksa dunia industri mulai dari industri besar, menengah hingga industri kecil harus berjuang dengan susah payah agar dapat terus bertahan dan dapat melangsungkan kelangsungan hidup perusahaannya. Tidak sedikit perusahaan yang terpaksa harus mengatur strategi atau membuat skema darurat sebagai dampak dari pandemi ini. Di antara kebijakan yang digunakan sejumlah perusahaan yaitu memotong sebagian penghasilan karyawan yang bekerja dari rumah, menunda sementara sebagian gaji karyawan, atau dengan membayar beberapa persen dari gaji karyawannya yang terpaksa harus berada di rumah sementara waktu dan tidak bekerja. Gelombang PHK pun tidak dapat terelakkan, terutama untuk industri yang bergerak di bidang niaga dan juga restoran. Situasi ini membuat pemerintah terus berusaha membuat skema-skema pengaturan dan penanganan dampak pandemi, termasuk mengatur skema keberlangsungan perusahaan agar dapat menekan gelombang PHK. Pemerintah juga meluncurkan kartu prakerja di tengah pandemi COVID, juga meluncurkan pelatihan kerja dan persiapan modal usaha agar roda perekonomian terus berputar. Ya, nampaknya gelombang PHK ini tidak dapat dipungkiri ya, Vi ya. Sudah banyak juga jurus ataupun antisipasi yang pastinya dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir. Ngobrol dengan Pak Gita Wirjawan. Saat ini mungkin masih ada industri yang berjalan. Iya. Karena apa? Karena masih mengerjakan. Karena ada demand-nya. Order, ada demand-nya. Ada permintaannya. Nah, tapi apakah ke depannya masih akan ada seperti itu? Kalau sudah tidak ada? Karena angka PHK ini nampaknya terus meningkat 2 juta lebih ya, 2 juta lebih. Kita langsung saja bahas lebih detail ya, Vi ya. Kita sudah terhubung dengan Mas Fajar Dwi Wisnuwardani, tenaga ahli utama Deputi 3 dari Kantor Staf Presiden. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Fajar. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam Mbak Rati, Mas Harif. Iya, ganggu lagi waktunya Mas Fajar ya. Mas, ini melihat angka dari PHK ini semakin hari semakin meningkat begitu ya Mas ya. Kondisinya, realnya saat ini seperti apa sih Mas? Mungkin bisa dijelasin dulu Mas Fajar. Baik, terima kasih. Angka itu nampaknya bukan angka yang, saya sepakat dengan Mbak Rati tadi ya, bukan angka yang menghantui, tapi kayaknya memang sudah memang betul mengkhawatirkan, bahasa Mbak Rati seperti itu. Walaupun kemudian karena ini adalah wabah pandemi yang secara global terjadi, dan tentu juga masalah pengangguran atau PHK dan perumahan ini adalah sebuah fenomena juga. Saya katakan fenomena bukan mengatasnamakan bahwa itu adalah normal, tapi bisa jadi memang angka-angkanya sebesar itu. Angka terakhir yang kami bisa sampaikan adalah angkanya sudah sangat besar, Mbak, 2,1 juta. Wow. Itu yang dirumahkan dan di PHK. Di PHK ya. Walaupun menurut keterangan dari Kementerian Ketenagakerjaan memang masih perlu dialinasi juga. Apakah itu kemudian terkait angka yang real atau memang harus di adjustment lagi. Tapi angkanya tentu tidak akan jauh dari situ. Secara umumnya seperti itu. Yang secara khusus sebenarnya beberapa daerah yang paling banyak terdampak itu adalah daerah-daerah yang ya selama ini kita lihat sebagai daerah yang utama untuk industri. Angka-angkanya juga sangat besar, Mbak Rati sama Mas Harif. Untuk DKI sendiri yang dirumahkan kabar terakhir sudah 449 something untuk yang dirumahkan. Sementara 30.000 lebih sudah di PHK. Untuk Jawa Barat ada surat resmi dari Bapak Kepala Dinas Provinsi, itu 50.187 dirumahkan. Sementara 12.161 itu di PHK. Total perusahaannya juga besar, angkanya angka-angka di atas ribuan gitu. Jadi Jateng sendiri sampai sekarang 56.000 datanya, sampai yang di PHK 11. Dan itu adalah fenomena yang menurut saya angka yang dilaporkan yang kami terima. Nah, mungkin bicara penyebabnya, sekedar menambahkan dari disampaikan oleh teman-teman Mbak Rati dan Mas Harif. Ada beberapa masalah ya. Satu, tentu masalahnya dampak dari COVID. Ada yang kemudian karena COVID kemudian ordernya turun, bahkan kalau di sektor garment kami lihat
ada yang sampai ordernya tinggal 25%, Mas. Iya. Dan itu membuat mereka harus merumahkan pekerjaannya. Dan garment rata-rata kan ribuan angka pekerjaannya. Lalu yang kedua juga karena ketika COVID kemudian teridentifikasi ada salah satu perusahaan, ada beberapa perusahaan juga yang pekerjanya kena COVID, sehingga dirumahkan juga. Jadi angkanya itu besar juga. Yang lain yang saya lihat juga jadi penyebab adalah dari dulu beberapa industri padat karya itu mengalami atau mendapatkan isu mengenai keinginan melakukan realokasi ke daerah-daerah yang upah minimumnya relatif lebih rendah dari kondisi atau tempat sekarang. Kondisi COVID ini bisa jadi secara positif dilihat trigger, tapi bisa jadi secara negatif trigger juga untuk menjadi alasan. Nah, kenapa kemudian mereka buru-buru pindah, dan angkanya besar juga. Terakhir saya mendapatkan informasi ada 1.800 yang mulai bulan depan akan akan di PHK. Mas Fajar, sejenak kita mungkin mendengarkan juga suara masyarakat ya, Mas ya. Bukan untuk ini sih apa namanya dikonfirmasi ke Mas Fajar atau apa, kita menyerap gitu lah, kita menyerap data dari masyarakat. Ini sudah ada Pak Sujarwo di Tuban, Jawa Timur. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sujarwo. Ya. Pak Jarwo. Selamat pagi. Ya Pak Jarwo, mau tanya Pak Jarwo ini pekerja atau pengusaha, Pak? Saya ya pekerja sekaligus pengusaha, jadi membawai kan usahanya di bidang catering, terus untuk persewaan orang-orang hajatan, terus untuk apa sound system orang-orang hajatan. Jadi itu apa yang digembar-gemborkan dari pemerintah itu nggak ngefek ke saya itu. Saya sudah 2 bulan lalu tuh berhenti total. Nggak ada yang ngasih bantuan saya. Pak Jarwo? Saya job-job ya. Mau tanya Pak? Ya. Berapa orang Pak karyawan? Ya. Ada sekitar di atas 10 orang. Di atas 10 orang. Jadi, ya. Biasanya Jadi, digaji nih Pak? Ada yang saya gaji, ada yang freelance. Jadi mereka tergantung job semakin besar, penghasilan mereka semakin besar. Sudah berapa lama praktis usaha ini bisa dikatakan berhenti total? Sudah hampir 2 bulan yang lalu. Jadi pemerintah baru gembar-gembor, sekarang itu saya sudah terdampak. Dan ada. Pada saat berhenti total itu, yang 10 orangan itu, termasuk yang freelance itu, praktis tidak ada suplai dana dari Bapak? Saya terpaksa memberi bantuan mereka secara pribadi. Melalui apa? Bapak melakukan itu melalui apa? Menggunakan apa? Ya, saya kasih uang lah untuk mereka mungkin bertahan hidup atau bagaimana. Soalnya kan kalau memang saya mengacu pada job, memang tidak ada job, tapi kan kita kembali ke mereka. Jadi kan mereka kalau tidak ada kerjaan, kan ya terpaksa tidak berpenghasilan. Sebelum masa pandemi COVID ini, Pak, job lumayan mengalir deras, Pak? Oh, lumayan banyak. Jadi kayak biasanya sebelum puasa seperti ini, sebelum Ramadan, dan nanti setelah Ramadan itu sudah banyak. Dan saya sudah pernah bertanya ini kepada pihak-pihak terkait, katanya ada bantuan. Jadi saya coba bertanya ke kepala desa, kepada Pak Camat, bagaimana bantuan ke karyawan saya dulu. Bukan Pak Sujarwo, kita sudah menangkap poinnya ya. Nanti akan mungkin diberi bantuan segera dari pemerintah, pencerahan oleh Mas Fajar. Baik, Mas Fajar boleh jawab, tapi kita harus jeda dulu ya, sejenak ya. Kita akan segera kembali usai jeda berikut ini.